Leadership atau kepemimpinan adalah suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun definisi dan pengertian leadership dari beberapa sumber, yaitu menurut Purwanto tahun 2007, leadership adalah permulaan dari suatu struktur atau prosedur baru untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran organisasi atau untuk mengubah tujuan-tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan, menurut Jakub tahun 1984, leadership adalah menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Fungsi dari leadership. Yang pertama, fungsi instruktif, yaitu pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, fungsi konsulatif, yaitu pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpangku tangan pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Yang keempat, fungsi delegatif. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Unsur-unsur leadership. Pengikut atau followership, adanya kepemimpinan ini disebabkan adanya pengikut atau followership. Tujuannya, kepemimpinan timbul karena adanya kepengikutan yang melakukan kerjasama dalam rangkaian mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Kegiatan mempengaruhi. Ini berarti bahwa pimpinan dalam aktivitasnya membimbing. Sifat dan syarat menjadi seorang leadership. Yang pertama, ada energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik, memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Yang kedua, memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari berprasangka, kecurigaan terhadap bawah-bawahannya. Yang ketiga, motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. Yang keempat, kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok atau anggotanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill, kemampuan atau keahlian, power
atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana,